merepresentasikan dalam notes ya, maaf, himpunan notes itu merepresentasikan titik-titik yang harus dikunjungi, misalkan pada permasalahan yang sebelumnya. Sekarang aktivitas itu direpresentasikan dalam bentuk arcs ya. Jadi durasi aktivitas itu adalah atribut dari arcs ya, gitu. Nah, sedangkan titik ini adalah merepresentasikan waktu berhenti ya, titik berhenti ya, atau titik dimulainya sebuah aktivitas. Ya. Nah, biasanya analisis yang dibutuhkan pertama yaitu berapa lama untuk menyelesaikan proyek tersebut. Kemudian yang kedua adalah eh, aktivitas apa yang bisa didelay ya, dan berapa lama kita bisa mendelay aktivitas tersebut tanpa mengubah eh, the project completion ya. Nah, yang dimaksud ini adalah kalau misalkan aktivitas tersebut bisa didelay, berarti aktivitas tersebut bukan critical activity, ya, non-critical activity. Kalau masih bisa didelay tanpa eh, mengextend ya, tanpa perlu mengextend memperpanjang project waktu penyelesaian proyeknya, ya. Nah, kalau yang tidak bisa didelay, maka dia adalah aktivitas kritis ya, atau jalur kritis ya, yang tidak bisa didelay ya, tanpa mempengaruhi eh, waktu waktu penyelesaiannya ya. Itu yang disebut dengan critical path ya. Jadi kalau critical path itu tidak boleh ada toleransi delay ya. Kalau non critical itu bisa ada toleransi delay. Nah, ini ya jadi salah satu penerapan dari critical path analysis ya. Pertama yang tadi saya sampaikan bahwa setiap arc itu merepresentasikan aktivitasnya. Jadi yang merepresentasikan aktivitasnya itu arc bukan nodes ya. Dan setiap arc itu punya durasi ya. Nah, di sini ada arc 42 ya. Ini adalah sebuah aktivitas dummy yang eh, tidak mempunyai durasi. Nah, kenapa diperlukan ada aktivitas dummy? Ya, tujuannya adalah untuk eh, menghindari aktivitas 25 ini selesai duluan sebelum aktivitas 34 ya. Jadi intinya adanya dummy activity ini adalah untuk memastikan bahwa 34 selesai duluan baru 25 ya, kayak gitu. Nah, eh, jadi selain menggambarkan durasinya, juga menggambarkan precedence-nya kalau di critical path. Contohnya, di sini eh, untuk bisa membangun walls, untuk bisa membangun tembok, diperlukan adanya bricks ya atau batu bata eh, dan juga eh, pondasi seperti itu. Jadi pondasi harus sudah ada, kemudian sudah ada batu bata, baru bisa membangun tembok kayak gitu. Nah, sekarang kita juga perlu mendefinisikan masing-masing variabel. Nah, variabel ini bisa dideskripsikan berdasarkan titik-titiknya, berdasarkan nodes-nya. Pertama, T0. T0 ini adalah waktu dimulainya aktivitas 7 atau aktivitas 4
dan juga aktivitas 12 ya. 01, 03, 02 kayak gitu. Kemudian untuk titik satu itu adalah penanda untuk dimulainya aktivitas lay foundations ya. Berarti dengan durasi 2 kayak gitu. Dan seterusnya. Nah, Z itu adalah waktu penyelesaian dari proyek ya. Oke. Nah, di sini kita karena ingin membuat proyek itu seefisien mungkin, maka kita ingin meminimasi eh, waktu penyelesaian, yaitu Z-nya. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita memodelkan urutannya? Ya. Nah, untuk memodelkan urutannya, ya, pertama, contohnya kita ambil dari T1, ya. T1 ini T1. Nah, T1 ini adalah waktu dimulainya aktivitas eh, lay foundations ya, lay foundations. Waktu dimulainya aktivitas lay foundations. Nah, aktivitas lay foundations ini baru bisa dimulai kalau dig foundationsnya sudah selesai. Ya, kalau dig foundationsnya sudah selesai. Nah, aktivitas dig foundations ini disimbolkan, selesainya aktivitas dig foundations ini disimbolkan dengan T0. Ya, berarti kalau kita mau mendeskripsikan untuk lay foundations, kapan lay foundations itu dimulai, berarti T1 itu harus lebih dari sama dengan ya T0 ditambah 4 ya. Misalkan misalkan T0-nya itu 0 ya. Jadi mulai dilakukan dig foundationsnya itu di waktu 0. Nah, maka ya untuk bisa melakukan lay foundations, untuk bisa lay foundations, maka kita harus menunggu selama 4 ya, 4 satuan waktu karena kita harus dig foundations dulu. Yang berarti 0 ditambah 4. Sehingga lay foundations itu harus paling tidak dilakukan pada waktu 4 ya. Paling cepat dilakukan pada waktu 4. Nah, untuk bisa memodelkan dalam bentuk standar ya, semua variabel kita maaf, eh, semua variabel itu harus ada di sebelah kiri, di ruas kiri. Nah, caranya berarti karena di sini kita masih ada yang di ruas kanan, kita jumlahkan, kita tambahkan dengan kita kurangi dengan T0 ya. Berarti T1 kurangi T0 ya. Lebih dari sama dengan T0 kurangi T0 plus 4 ya. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil T1 minus T0 lebih dari sama dengan 4 ya. Sudah sesuai. Oke. Dan begitu seterusnya sampai semua aktivitas tercover ya. Jadi untuk memodelkan CPA ya itu harus mengcover semua aktivitas. Jadi bukan titiknya, tapi aktivitas ya. Jadi ada dig foundations, lay foundations, obtain bricks ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya 8 eh, aktivitas, paling tidak 8 aktivitas dan juga ada satu aktivitas dummy di sini dengan durasi sama dengan 0. Ya. Eh, Kemudian untuk yang terakhir ya di sini adalah project completion time ya. Project completion time berarti Z.
ya, Z. Z ini harus selesai apabila painting sudah selesai dan sudah eh, menyelesaikan pada titik 5. Ya, berarti T5 ditambah 4. Sehingga kalau disederhanakan dalam bentuk standar, T5 ditambah Z lebih dari sama dengan 4. Ya. Nah, ini ketika kita selesaikan ya, maka project completion time-nya itu sama dengan 26 hari ya, dengan eh, dengan waktu penyelesaian sebagai berikut ya. Dengan waktu penyelesaian sebagai berikut dan critical path-nya 0,34256 ya. Seperti itu. Jadi eh, nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara kita mendemonstrasikan model-model ini menggunakan solver. Nah, berikut adalah reduction map yang mendeskripsikan hubungan antara permasalahan-permasalahan tersebut. Ya, yang pertama ada eh, permasalahan eh, transportasi ya yang tadi kita bahas ya, transportasi. Nah, kalau permasalahan transportasi itu ya eh, ada yang sama dengan nol ya. Maaf, kalau di permasalahan transportasi ya, di ruas kanannya itu tidak boleh ada yang sama dengan nol ya. Harus paling tidak lebih dari sama dengan nol. Maksudnya adalah eh, eh, lebih dari atau kurang dari nol ya. Jadi harus ada nilai demand dan supply-nya ya. Tidak ada titik yang merupakan titik perantara ya. Kalau dia merupakan titik perantara dan ada yang sama dengan nol, maka disebut dengan transshipment. Nah, sekarang hubungan antara transshipment dengan shortest path adalah kalau di shortest path eh, jumlah permintaan dan jumlah demand-nya itu sama dengan satu dan sama dengan minus satu. Gitu. Ya, jadi memastikan bahwa flow pada setiap arc itu sama dengan satu, tepat sama dengan satu atau nol, ya. Jadi bersifat binary. Nah, kalau di MCNF, ya, kalau di MCNF di sini eh, ada UIJ atau batas atas ya dari sebuah pengiriman itu unlimited ya, infinite ya. Sedangkan untuk maksimum flow ya, untuk maksimum flow ini cost-nya itu tidak terdefinisi, tapi hanya membatasi maksimum kapasitasnya seperti itu. Ya, kapasitas maksimumnya itu dibatasi. Ya, oke. Nah, sekian untuk pembahasan pada sesi kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.